Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ahsana Rizky Masura, dan rekan saya Astrika Praoktavialin dari Prodi Statistika UII pada tutorial praktikum analisis regresi terapan bab statistika deskriptif part 2. Langsung saja kita masuk ke praktik mencari summary data menggunakan RStudio ya. Nah, setelah ini kita bisa langsung menampilkan statistik deskriptif. Kita tulis terlebih dahulu statistik deskriptif. Nah, untuk menampilkan statistik deskriptif kali ini kita akan menggunakan perintah summary. Tentunya buat kalian pasti sudah tidak asing dengan perintah ini karena pada praktikum analisis data kategorik, analisis data eksploratif sudah pernah menggunakan fungsi ini pada beberapa software. Nah, untuk kali ini kita bisa menuliskan nama objeknya yaitu data. Nah, bedanya di sini data -1. Mengapa -1? Karena di sini kita tidak akan menggunakan data pada kolom pertama, yaitu kolom nomor. Jadi, kolom nomor ini tidak perlu kita ketahui statistik deskriptifnya. Kemudian kita run. Nah, di sini bisa terlihat hasil summary datanya, yaitu pada variabel biaya promosi nilai minimalnya yaitu 12.000, nilai kuartil 1-nya 12.938, nilai median 15.025, nilai rata-ratanya 14.980, kuartil 3-nya 16.538, nilai maksimalnya 18.450. Nah, untuk variabel volume penjualan, nilai minimalnya yaitu 56.000, nilai kuartil pertamanya yaitu 61.583, nilai medianya 65.230, nilai rata-ratanya 64.249, kuartil 3 66.222, dan nilai maksimalnya 70.470. Nah, ini summary itu untuk statistik deskriptif secara singkatnya, secara kesimpulannya. Nah, untuk menampilkan statistik deskriptif yang lebih lengkap, kita bisa menggunakan bantuan dari package Pastek. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal, bisa kita install terlebih dahulu package-nya di menu tools, kemudian install package, lalu kita tuliskan Pastek. Nah, lalu bisa kita install terlebih dahulu. Nah, di sini setelah terinstall, kita bisa menggunakannya dengan mengetikkan library. Nah, library ini buat mengaktifkan package dari Pastek ini. Kemudian bisa menuliskan sintaks statdes. Nah, statdes ini buat menampilkan statistik deskriptif secara lebih lengkap daripada summary. Nah, kita klikkan datanya. Masih sama -1 karena tidak menggunakan kolom yang pertama. Nah, kita klik run. Nah, di sini terdapat error karena kita tidak mengeran pada bagian library-nya. Jadi bisa kita blok terlebih dahulu lalu ketik run. Nah, di sini bisa muncul hasilnya. Di sini bisa terlihat informasi yang lebih banyak dari statistik deskriptifnya. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian biaya promosi. Nah, di sini terdapat informasi nbr.val. Nah, nbr.val ini
menunjukkan banyaknya data dalam variabel yang mempunyai nilai. Pada biaya promosi, ini kan data yang mempunyai variabel ini ada 10. Maka nilai nbr.val-nya ini 10. Kemudian untuk nilai nbr.0-nya itu 0. Karena nbr.0 itu menunjukkan data yang bernilai 0. Sedangkan pada variabel biaya promosi ini tidak ada data yang bernilai 0. Kemudian nbr.na ini menunjukkan data yang tidak mempunyai nilai. Di sini sama juga, karena pada variabel biaya promosi ini mempunyai nilai semua, maka nbr.na-nya ini bernilai 0. Bedanya nbr.0 sama nbr.na itu apa sih? Nah, bedanya itu jika 0 ini data yang mempunyai nilai 0, dan jika nbr.na ini menunjukkan data yang tidak mempunyai nilai. Jadi walaupun 0 ini tetap mempunyai nilai, yaitu nilainya 0, jika na itu nilainya kosong, jadi tidak ada datanya. Gitu teman-teman. Lanjut, yaitu nilai minimalnya 12.000, nilai maksimalnya 18.450, nilai range-nya yaitu 6.450. Nilai range ini nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Untuk nilai sum-nya yaitu jumlah data pada variabel biaya promosi sejumlah 100.049.800. Kemudian nilai medianya 15.025, nilai rata-ratanya masih sama 14.980. Nilai standar error dari rata-ratanya yaitu 716,8294. Untuk CI min 0,95 ini yaitu interval konfidensi 95% atau selang kepercayaan dari rata-rata yaitu 95% menghasilkan nilai 1621,581. Kemudian untuk nilai variansinya yaitu 5.138.444. Nilai standar deviasinya yaitu 2.266,814 dan nilai koefisien variansinya yaitu 0,1513227. Nah, untuk koefisien variansi ini besarnya akan berpengaruh terhadap kualitas sebaran data. Koefisien variansi ini digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Jika koefisiennya itu kecil, maka datanya itu semakin homogen atau semakin mirip-mirip, tidak bervariasi. Maka jika koefisien variansinya semakin besar, maka datanya semakin heterogen. Nah, data yang bagus itu data yang semakin heterogen atau bervariasi, sehingga menghasilkan nilai variansinya itu besar. Demikian tutorial pada praktikum kali ini tentang statistika deskriptif. Berikutnya dapat kalian ikuti dan mencoba sendiri di Excel dan R atau RStudio. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.